Cek cek. Oke. Kali ini aku akan menunjukkan. Ini bukan menunjukkan sih ya, bisa dikatakan sih gladiresik lah sebelum sidang skripsi atau ujian skripsi gampangannya. Oke, kamera udah siap. Nah ini men, dari lightningnya ini kita latihan. Ini kok ada celana kayak gini, kok backgroundnya kok terang banget cuk, cuk ya lord. Copot kalau boom. Nah udah cukup. Di sini lightningnya udah mantap, pulpen udah siap. Ini sebenarnya sih aku menggunakan dua mikrofon sih ya, lebih tepatnya ya. Mikrofon di sini buat record, masuk ke record, dan kamera beserta mikrofonnya ini aku memakai Logitech, berarti kayak webcam lah, memakai webcam buat mengirim suara ke dosen ke video call lah ini. Di sini sih ada gabungan Google Meet, presentasikan. Oke, berhubung latihan, aku mau ngecek dulu latihan lah. Ini latihan dulu, berarti bisa dikatakan kita tuh nanti saat ujian kita tuh masuk, men. Dalam artian kita masuk ke suatu forum gitu loh. Di sini kita harus membutuhkan koneksi yang kenceng. Ini tamatikan dulu YouTube-nya. Koneksi yang kenceng berarti ya Google Meet pakainya men, kita gabung dulu. Sebelum gabung ini buat testimoni nih, Google Meet. Oke, kita bikin new meeting. PSO Wiki XSBRE gabung sekarang, coba apakah bisa. Anjir kok tambahkan orang cok. Coba benar. Ini kalau aku ikut, anjir, dalam rapat info tampilkan sekarang saya info. Oh bukan ini berarti. Coba kita keluar dulu setelan. Cara gabungnya bagaimana nih cuk? Umum. Oh ini setelannya udah tak bikin setelan, entah video pakai webcam, entah definisi standar. Oke, yang standar aja lah. Aktifkan layar teks. No. Aktifkan kayak gini gambarnya men. Kembali ke layar utama. Ini kita biar bisa masukkan kode gimana men? Kalau di HP kan bisa, memang di HP kita bisa memasukkan kode untuk join gitu loh. Untuk gabung di sini kok nggak ada cok. Gabung ke rapat. Oh, gabung ke rapat. Ini diklik aja gabung ke rapat, klik des. Kita masukkan kodenya. PSO strip Wiki XX strip BRE. Oke, kita gabung. Des. Aku ngetes dulu lah men. Seharusnya sih masuk. Minta gabung, oke. Ting ting, nah gabung beneran. Kita klik. Tes. Tes. Oh masuk. Tes. Semua mau gue bingung, terima kasih kamu. Apa tuh? Anjir gak boleh men. Nah gini. Oke. Tes. Oke, masuk juga men. Di HP juga masuk men. Terus kalau kita presentasikan berarti pas besok kan aku kan ujiannya kan tanggal 5 ini. Tanggal 5 bulan Agustus jam 1. Lah kita kan gladiresik men. Siapa tahu ini buat kalian yang ingin mengikuti sidang online skripsi melalui Google Meet. Kalau ingin berarti gampangannya ini adalah step by stepnya men. Tutorial. Kita klik aja presentasi sekarang. Tapi sebelum kita klik, kita harus buka dulu. Anjir soalnya menggemeng 2 kali. Close. Oke, tes. Kok masuk anjir. Jadi gini aja wis. Di sini sebelum kita presentasikan kita harus
buka dulu filenya, Cuk. Buka dulu filenya. Misal ini ujian skripsi Malika. Oke, nah ini kan sudah kebuka ini, sudah kebuka, barulah kita cari presentasikan, kita ke jendela men, kita ke jendela, fokus ke pilih. Nah ini tuh diklik dulu ini anak panahnya diklik atau enggak, pokoknya diklik lah, opsi ini diklik. Nah ini kan keluar ini Microsoft PowerPoint ujian skripsi Malika, diklik. Nah nanti kan keluar gambarnya, kita klik aja, dicentang aja lah. Tapi ini tidak bisa men, permanen. Oke, nggak bisa permanen nggak apa-apa ya, kita izinkan seperti biasa men. Yes, di sini sudah seperti ini, kita cek saja di sini, terlihat kan muncul. Oke, saatnya kita lihat di HP. Sama persis di HP sih, sama persis ini aku lihat nih. Anjir, menggema ini suaranya nih anjing. Oke, berhubung ini udah bisa semua, udah masuk semua, tinggal yang tak tes paling belajarnya men anjir. Yos, saatnya ganti bersih. Di sini ada 3, siapa aja nih? Oh 3 punya aku semua, 3 ding. Yos, di close. Saatnya kita presentasi mengenai pembahasan sidang kali ini. Memang aku membawakan tema, kok tema? Kalau tema sih temanya fraud, kecurangan. Kalau untuk judulnya tuh analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan, fraud, persepsi pegawai kota dinas pemerintahan Batang. Kebaring nggak ini anjir? Oh bener. Oke, saat kita masuk ke presentasinya men. Kan presentasinya kayak gini. Tak cek dulu di gambarnya men. Nah, di gambarnya sih udah lumayan jelas sih di gambarnya. Ini juga aku juga lihat gambarnya nih. Oke, di sini berarti saat aku awal bilang ke dosen, oke Bu, ini kali ini saya akan mempresentasikan. Sebelumnya kan saat ujian proposal memang ketemu dosen yang sama. Jadi kalau saya langsung ke hasil penelitian nggak apa-apa sih ya, tapi alangkah baiknya saya akan jelaskan. Oke, ini pencahayaannya biar jelas. Yos, kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan, fraud, persepsi pegawai dinas pemerintahan kota Batang. Nah, alasan kenapa saya mengambil judul ini, pertama yang paling mendasar yaitu saya ingin mengetahui apakah di tempat saya ada indikasi fraud atau kecurangan lah. Soalnya kan fraud sendiri lebih identik atau cenderung ke korupsi gitu loh. Apa sih yang kita pikirkan atau yang kita timbulkan di dalam pikiran ketika mendengar kata fraud? Yaitu korupsi gitu men. Nah, di Indonesia sendiri korupsi kan sudah banyak banget ini di Indonesia, jadi kan itu menimbulkan apa ya, seperti keinginan saya untuk melakukan penelitian di kota saya sendiri untuk membuktikan apakah benar ada korupsi di daerah kita ini. Kok kita, lebih tepatnya saya. Oke, ini bab 1 penjelasannya. Langsung saja kita ke bab 2. Ini penjelasan ini saat OP. Ini bab 3. Oke, masih bab 3. Kita langsung aja ke hasil penelitian lah. Memang sidang skripsi kan lebih cenderung ke hasil penelitian. Oke, kita langsung ke hasil penelitian. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang tabel sampel penelitian. Ini bab 5 sih masuknya. Tabel pertama. Di sini kan tabel pertamanya kan tentang kuesioner ya, membahas tentang kuesioner. Di sini yang saya sebarkan memang 115.
Kenapa kok bisa tepat 115? Karena ketika saya memfotokopi semua itu saya adanya cuma segini gitu loh. Budgetnya tuh cocoknya tuh cuma segini budgetnya. Ya sudahlah, saya menyebar kuesioner 115. Lalu kuesioner yang kembali ke saya sendiri itu enggak dalam hal apa ya, sempurna atau full 115 itu enggak. Yang kembali hanya 98. Kenapa bisa 98? Karena sisanya tuh hilang. Hilang dalam arti dibawa pulang, kan diisi di rumah, tapi lupa dibawa, terus hilang gitu. Hilang begitu saja, lenyap gitu loh. Nah, yang kembali pun enggak semuanya bisa diolah. Yang bisa diolah hanya 88. Dan 10-nya kemana? Ini 10 ini bukannya hilang, melainkan halamannya per halaman itu hilang gitu loh. Kan ini memang sebulan lah saya taruh di dinas-dinas tuh sebulan. Setelah itu saya ambil. Nah, di waktu dalam kurun sebulan itu ada yang halamannya copot, ada yang staplesnya hilang dan segala macem tuh banyak. Tapi hanya ada 10, lebih ke halamannya hilang. Lebih banyak sih seperti itu. Terus next di tabel berikutnya ini tabel umur, karena di penjelasan sebelumnya saya sudah menaruh pilihan opsi umur di kuesioner untuk mencantumkan umur lah, gampangnya seperti itu. Di sini sudah ada semua. Terus selanjutnya laki-laki dan perempuan ada. Ini SMA juga sudah saya cantumkan juga. Terus nah, karakteristik responden pertama berdasarkan lama bekerja. Di sini sebenarnya sih saya nggak memasukkan ya, tapi kebanyakan saat mereka mengisi itu kan ada jabatan itu. Nah, jabatannya itu saya menyuruh untuk menambahkan masa pengalamannya gitu loh. Ketika saya nyebar kan saya ketemu sama pihak sekretariatnya. Saya menjelaskan dulu lah. Ini nanti di jabatan ditulis pengalaman selama bekerja gitu. Nah, ditulis semua gitu loh. Jadi saya bisa mengisi seperti ini. Terus di sini adalah hasil ujinya, men. Nah, kita mulai ke hasil uji validitas. Di sini kenapa bisa dikatakan valid semua? Karena nilai signifikannya, nilai sig kurang dari 0,05. Bener nggak sih, anjay? Kita buka lagi. Pernyataan cuk. Ya langsung ke ujiannya. Oh bener kan? Di bawah 0,05 itu valid kalau nilainya di bawah 0,05. Jadi di sini kan ada yang di bawah 0,05. 5-nya kan berada di sini nih, 5-nya nih. Lah ini kan 0,006, otomatis kan lebih kecil nilainya dari 0,05. Makanya ini dikatakan valid karena nilainya lebih kecil atau lebih kurang. Oke. Uji validitas. Uji validitas dikatakan valid bila dikatakan valid bila nilai kurang dari 0,05. Oke. Validitas ya dikatakan valid jika bila nilai signya, nilai sig kurang dari bila nilai sig kurang dari 0,05, makanya dikatakan valid. Di sini berarti udah 0,05 semua, ini di bawah 0,05 nih. Uji validitas. Terus ini variabel ketiga sama keempat juga valid. 5, 6 valid. 7, 8 juga valid. Valid semua. Ini malah 00 semua nih, nggak ada nilainya nih anjir. Di bawah banget ini main valid semua nih.
Ya, saatnya ke uji reliabilitas. Lah ini. Uji reliabilitas sendiri kenapa bisa dikatakan reliable? Karena nilainya itu lebih besar dari 0,6. Lebih besar. Gampangannya berarti sama lebih besar atau sama dengan dari 0,6 dikatakan reliable. Bener nggak ini? Bener men, anjay. Uji reliable, reliabilitas. Uji reliable dikatakan reliable bila nilai Crown Batch alpha, nilai alpha aja lah, nilai alpha. Bila nilai alpha berarti ini kan tak sambil tulis, soalnya kalau nggak ditulis tuh masuk ke pikiran tuh sulit men. Nah dengan ditulis ini masuknya tuh gampang. Nilai alpha lebih dari 0, lebih dari 0,60. Nah, lebih dari 0,6 atau sama dengan 0,6 itu bisa dikatakan variabel. Di sini kan nilainya lebih dari 0,6 semua, ini ada yang 7, ada yang pas ngepres, tapi ini kan sama, itu nilai sama jadi dikatakan variabel. Next, uji normalitas pakainya one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, kalau ini emang lebih sulit sih yo untuk pengucapan Kolmogorov, karena kita yang pakai yaitu nilai Kolmogorovnya sendiri. Walaupun ada nilai N, norma parameter, min, absolut, positif, negatif, yang kita lihat tuh Kolmogorov-Smirnovnya nilainya yaitu 0,359. Nah, dikatakan ini kayak valid, kita lihat nilainya 0,35. Bisa dikatakan ini nilainya normal apabila uji apa sih normalitas ya? Uji normalitas dikatakan normal apabila dikatakan normal bila nilai Kolmogorov, namanya sulit sih yo disebutkan loh, Kolmogorov sebesar lebih besar 0,05. Oke, 0,05 berarti apabila berarti ini cara penilaian, berarti kita langsung aja lah ya. Kembali dari awal itu pertama kan dari uji reliabilitas, terus next selanjutnya uji normalitas. Nah, di uji normalitas sendiri ini dikatakan hasilnya normal apabila Kolmogorov-Smirnov Z nilainya lebih besar dari 0,05. Begitu pula asimsiknya
Ini asumsinya kan 1000, otomatis kan lebih besar dari 0,05. Jadi ujian kali ini dikatakan normal pengujiannya. Next, uji multikolinearitas. Panjang lagi nih, Cok. Wah, jalan terus, jalan terus. Ya intinya gitulah, gladi bersihnya lah. Tapi jangan ding, biarin ding, biar berjalan dulu. Tapi angka baiknya tak stop aja lah, karena ini sudah 20 menit berlangsung. Jadi untuk kalian yang mengikuti ujian sidang skripsi atau lewatnya online semua, seperti ini caranya gitu. Jadi yo tetap semangat walaupun besok masih masa-masa pandemi. Kita jangan kayak malas-malasan untuk lulus, Cok. Kita sih memang walaupun lulus kan bingung mau kerja di mana, soalnya kan masih pandemi. Kita yakin nih aja lah, yakin kalau kita lulus bisa kerja gitu, bisa kerja. Jangan yakin wah aku mau nganggur, jangan men. Keyakinan tuh kurang, Cok, kalau gitu, Cok. Oke, sampai ketemu di next ujian yang sebenarnya. Akan ku bawa ujian yang sesungguhnya, akan aku upload juga, Cok. Salah stopnya gimana nih?